Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbi yahdurun. Salamun ala nuhin fil alamin kadzalika nazil muslimin innahu min ibadil mu'minin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah nashkurulillah wa na'udzu bi ilaih nahnu nastati najtami fi hadzal majlis fi hadzal sabaha imanan shaiman mukhlison wa dawaman ilal akhir insyaallah. Hayu nabtadi hadal majlis bi qira'i umul kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nasta'inuka wa nas'aluka an taj'alana min ibadikas sholihin. Allahumma wafiqna li ta'atika ma'itiba'i rasulika wal birri bi walidaina wa husni talaki min masyaihina. Allahumma ij'alna minal hukama'i al muzawwadina bil ilmi ma'al istiqomati fi ibadatik wa husni syukrik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawarta al ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kalau di tafsir pagi dilanjut sama salawat. Insyaallah nahnu sanadrusu ad-darsa at-tasi'a fil kitabi durusul lughatil arabiyyah li ghairin natiqina biha at-ta'lif ad-doktor Al-Ustadz Ad-Doktor Abdul Rahim. Al-an insyaallah nanu sanamirru fi sufhah isna wa khamsuna. Sahih? Na'am. Kam arqam kam ar-rukma atau ar-raqam nomor berapa? As-sadisu. As-sadisu. Ya, yang keenam. Halaman 52 tamrin yang kedua nomor 6. Betul ya? Perintahnya adalah imla fil firogi fi mayali. Imla atau apa imla? Diktekan.
di firok tempat kosong berikut ini binakti dengan kata sifat yang ada di antara kausaini dua tanda kurung ba'da tahliyatihi bi alif lam dengan setelah dicocokkan apakah tepat atau tidak ditambahkan alif lam inda luzumi sesuai kebutuhannya seharusnya sebagaimana mestinya ya. Asadis tafadhal man yaqra. Saya boleh. Oh ya. Tafadhal. Sebentar. Oh, boleh. Itu bukan buat lamp ya. Make up. As-sadisu Ammarin waladu al-qasiru. Alaysa sahih? Pakai itu benar? Coba ulangi lagi. Amarin waladu al-qasiru. Kenapa dibaca begitu? Amarin itu berarti apa yang nama orang Arab ya? Apa namanya? Apa? Isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif. Apa yang dimaksud? Oh iya, harusnya Ammaru ya. Amaru Ya. Kenapa dibaca Amaru? Naat man'ut. Ammar itu artinya apa ya? Ammaru artinya apa? Ammar. Nama orang ya. Nama Ammaru. Ya. Nama orang Arab ya. Nah, terus tadi kenapa dibaca Ammaru bukan Ammarun? Karena tidak. Oh iya. Oh 23 ya. 23 mundur. Ada contekannya ya kalau dari ya. Oh iya. Isim ghairu munsharif. Bukan. Beliau kasih contoh itu di halaman 23 Nama sudah laki-laki orang Arab Ammarun. Ammarun. Iya, Ammarun. Kecuali kalau nama perempuan orang Arab baru nggak tanwin. Baik. Berarti Ammarun itu isim ghair munsharif atau bukan? Oh iya, kalau isim ghair munsharif kan isimnya tidak menerima tanwin. Berarti bukan. Bukan ya. Waalaikumsalam. Baru sampai sama. Baru sampai mana? 5 detik yang lalu. Itu masa ya dia bukan termasuk nama asli orang Arab ya, biasa aja Ammar. Ya orang Arab bisa, ada orang non Arab juga bisa aja. Oh, Arab Ammar itu bukan dari Arab langsung itu? Enggak mesti, bukan Ammar. Ammarun waladu al-qasiru. Kita ingat sedang belajar apa sekarang ini? Naat man'ut. Nah, apa cirinya naat man'ut? Oh iya. Berarti Terus tanpa alif lam depan, terus bayan doma, terus kata keduanya kasroh. naat man'ut. Iya. ingat kata kunci apa? Kata kuncinya naat man'ut. Apa Setara, seragam. Setara. Muannas, ya. muannas, muzakkar, muzakkar. Baik secara naunya, apa tuh nau? Gender. Gendernya, mudzakkar atau muannasnya. Baik secara adatnya, jumlahnya. Mufrad, Musanna, jamak. atau jamak. Ya. Baik dia itu ma'rifatnya atau nakirohnya. Ma'rifat itu biasanya ada alif lamnya. Ada alif lam, ada alif lam. Atau nakiroh.
tanpa alif lam, tanwin, tanwin. Nah, kan perintahnya itu kita isi ya. Isi dalam tanda kurung itu dibaca sesuai dengan kalimatnya. Di sini kan amarun waladun. Ada alif lamnya enggak? Enggak ada. Berarti yang dalam tanda kurungnya tuh bacanya apa? Qasirun. Ya, qasirun. Pakai alif lam apa enggak? Enggak. Jadi itu ciri naat man'ut. Qasirun artinya apa? Pendek. Oh, pendek. Berarti Amar anak kecil yang pendek gitu. Waladun itu anak ya, anak laki-laki. Oh, anak laki-laki. Kandung. Kenapa? Kandung ya, Pak. Kalau kandung itu ibnun. Oh, ini akhir ya, Pak. Bukan. Anak laki-laki. Anak aja secara umum. Emang kalau nggak kandung harus tiri? Secara umum maksudnya, secara umum. Ya sama. Iya, emang. Jadi makanya Nabi itu nyebutin dalam hadis itu apa? Idza mata bani Adam faid qata'a amaluhu ila salasin. Jika telah meninggal anak Adam, maksudnya manusia, maka terputuslah amalnya. Ila kecuali 3. Ya, 3 perkara. Pertama siapa? Sodakatun jariyatun, sedekah jariyah. Yang kedua, al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dengannya. Yang ketiga, waladun solihun yada'u alaih. Ya. Anak yang soleh yang mendoakan keduanya, gitu. Nabi nggak pakai mengatakan ibnun atau bintun nggak, ya, tapi waladun. Artinya ya anak itu umum maksudnya. Bisa anak kandung, bisa anak tiri, bukan anak tetangga. Maksudnya gini, orang yang dia dalam tanggungannya. Dalam tanggungannya. Ya. Bisa juga anak keponakan yang ada dia asuh sejak kecil gitu ya. Kayak pada ini beliau kan ngasuh juga berapa anaknya. Atau yang punya anak yatim diasuh gitu. Atau anak buah di kantor. Asal bukan cuma akadnya akad ijarah doang, tapi ada akad pembinaan begitu. Kayak Kang Farul ini punya tim di kantornya, atau Pak Adi juga punya tim juga ya, yang punya. Atau kita pun di rumah ada misalnya anak yang kerja di rumah juga bisa. Asal kita di bawah tanggungan kita ya, bukan hanya sekedar akad ijarah saja, tapi kita bina juga dia punya apa? Iya, termasuk anak asuh. Ya. Termasuk daris itu. Termasuk daris. Makanya beruntung lah yang punya, jadi udah bisa punya daris ya, punya kader. Asal mendoakan dianya. Ya saja. Kalau ya dauna lah kata ada yang mendoakan. Iya. Jadi meskipun anak kandung tapi nggak pernah kita bina, nggak pernah kita didik untuk mendoakan kita ya, berarti nggak berlaku di situ gitu maksudnya. Makanya perlu dibina tadi. Ya ada pembinaan, bukan cuma sekedar dikasih dia ya. Kalau itu berarti anak yang lain itu nggak termasuk. Anak tetangga. Ya ini waladun. Anak laki-laki. Kalau anak tetangganya dari kita bisa itu. Keluar binaan. Iya, ini maksudnya begitu. Ada hubungan lebih kepada hubungan tanggungan ya, tanggungan dan juga tadi gimana cara seorang itu setelah di tanggungan kita diikut mendoakan kita gitu. Orang itu kan kalau kita kan nggak pernah tahu kan kita didoakan nama siapa, kita nggak pernah tahu kan. Jadi orang itu mendoakan kita itu karena pasti dia punya reason, punya alasan. Kenapa orang itu sampai mendoakan gitu kan? Berarti dia punya ada rasa, orang yang mendoakan itu berarti orang itu punya rasa syukur, terima kasih, perhatian, bentuknya begitu kan? Nah, jadi makanya kita sering minta doa kepada orang itu, tolong doakan saya segala macam. Boleh ya Ustaz minta doanya? Boleh banget. Walaupun bukan Jadi kalau wali misalnya kita ngasih sesuatu, Itu kotaknya beda lagi. Beda lagi. kita ngasih sesuatu minta doanya itu Boleh. bukan pamrih, bukan Boleh. imbalannya. Pamrih itu adalah kalau kita berharap pada orang yang kita kasih berupa balasan yang setimpal, serupa gitu. Kita kasih uang 1 juta, minta dia balikin apa gitu. Cukup doa. Doa kan artinya kan doa itu kan minta dia doa kepada Allah SWT. Jadi disebut ikhlas itu kalau kita minta balasannya cuma kepada Allah SWT gitu.
Kayak Pak Haji Dadi bisa ngasih pinjem ruko ya kan? Buat kajian. Makan. Kita doain lah ya. Kita doain ya. Semoga kita juga punya ruko gitu. Apa itu mau foto sendiri. Amin. Ya tetap aja amin kan nggak boleh. Ini kan di rukonya banyak nanti kan. Kita bayangkan suatu saat nanti ikut majelisnya makin bertambah kan ya. Perlu banyak ikut tambah. Ada aja kesempatan itu bisa dengan. Baik, balik ke sini. Jadi batnya Ammarun tadi apa? Waladun Qasirun. Ya gitu caranya. Qasir. Kayaknya Kak Eris mesti banyak-banyak murojaah. Iya, betul. Tapi saya perhatikan beliau ini semakin sini semakin berkurang ini. Awal-awal beliau ini bisa ngikutin. Kenapa ya Tat ya? Dulu apa jawabannya selalu bener ya. Sekarang Ada masanya Tat. pasti murojaah. Iya, namanya usaha juga kan kadang Ini gara-gara Bro sama Pak Abbas. enggak, beliau ini dapat ilmu kemarin waktu kita ngajak teman-teman itu belajar mudharabah, sirkan mudharabah. Beliau banyak belajar beliau. Oh iya. Ada kurva. Jadi sampai sekarang keingetan nih. Walaupun nggak tepat sebenarnya. Nggak pas. Jadi jangan pakai ilmu ngeras buat saya ya. Karena saya tahu ilmunya. Ya tapi bang, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang yazid bertambah, kadang yangkus turun. Yang yazid yangkus itu, tapi ingat ya, bukan iman kita kepada rukun iman yang 6 itu bukan yang. Tapi kata Nabi apa yang buat naik turun itu adalah keterikatan kita kepada hukum syara'nya. Jadi itu bisa naik kalau kita taat, banyak ketaatan. Itu bisa turun kalau kita banyak maksiat. Jadi jangan sampai momen Ramadan yang momennya bagus buat kita meningkatkan ketaatan dirusak dengan ada kemaksiatan. Apapun, sekecil apapun. Mata kita, telinga kita, mulut kita, lisan kita, pikiran kita. Jadi kalau bisa memang gadget itu dibatasi ya. Gadget itu, ya pintu masuknya itu. Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang sifatnya bermanfaat ya. Amin. Baik, bisa dipahami ya. Nomor 6 ada pertanyaan? Perlu di-i'rab? Karena salah jawabannya bisa di-i'rab ya. Aduh, mana lagi? Udah salah di-i'rab lagi. Dari awal udah jelek. Iya benar. Ayo, Haris. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Amarun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu isim muzakkar mufrad. Itu yang dibaca dipahami nggak? Insyaallah. Coba diartikan. Amarun mubtada. Apa tuh mubtada? Isim di awal kalimat. Oke, terus? Amarun isim di awal kalimat. Mubtadaun ya, terus? Ya, marfu. Apa tuh marfuun? Sebelum refresh Kang Farur. Oh iya. Hukum bacanya marfu. Hukum bacanya dibaca rofa. Hukum bacanya alamatnya berarti ya. Hukum bacanya rofa. Hukum bacanya Ya, rofa. dibaca rofa. Berarti marfu hukum baca dibaca rofa. Ya. Dan alamat rofanya Tanda rofanya atau apa? dan alamat tanda rofanya. Alamat itu sama dengan tanda ya. Ya. Alamat tandanya tanda rofanya domah yang jelas zohirotun di akhir fi akhirihi di akhir li annahu li itu annahu pada Karena karena sesungguhnya dia itu siapa? Dia itu yang tadi amarun ya. Amarun ya. Karena sesungguhnya amarun itu isim muzakkar mufrad, kata pengganti laki-laki tunggal. Nggak ada kata gantinya. Isim mudzakar isim yang menunjukkan jenis laki-laki. Isim muzakkar mufrad, kata
kata laki-laki tunggal. Ya. Gitu ya. Jadi kan nggak mungkin kalau udah ngerti gitu, nggak mungkin dibaca amarin, nggak mungkin. Oh iya. Ya kan? Makanya harus Kenapa dibaca amarun? Tadi itu yang tadi bisa dibaca tadi tuh, tadi yang dibacakan yang sebentar itu kalasannya itu. Jika tuh mantap ketika menyampaikan kenapa kok amarun? Ya karena tadi jelas kan itu mubtada. Apa tuh mubtada? Isim di awal kalimat. Kenapa kok disebut mubtada ini? Karena dia adalah jumlah ismiyah. ismiyah. Apa tanda jumlah ismiyah? Isim di awal kalimat. Diawali dengan isim. Kenapa amarun itu isim? Karena Kenapa amarun itu isim bukan fi'il bukan huruf? tidak. Iya. Emang apa tanda fi'il itu? Nggak ada tanda-tanda isim. Langsung musik dia. Ini kayak bola pingpong. Tapi bener kan? Enggak, kan tadi saya tanya, kenapa amar itu adalah isim, bukan fi'il, bukan huruf. Tadi kan jawabannya enggak, karena tidak ada tanda-tanda fi'il kan? Iya. Sekarang saya tanya, emang apa tanda-tanda fi'il itu? Karena tidak ada alif lam mim. Isim. Nggak rompak. Saya ulang lagi ya. Amarun, kenapa tuh isim? Tadi saya tanya awak ini, kenapa disebut amarun, kenapa disebut mubtada? Karena dia isim di awal kalimat. Pertanyaan saya, kenapa tuh dia tuh isim? Di sini kan nggak ada kalinya, nggak ada tanda bacanya. Karena Artinya amarun. tidak diawali alif lam. Nah tadi karena jawabannya tadi betul, karena tidak ada tanda-tanda fi'il maupun huruf. Sekarang saya tanya nih, emangnya apa tanda-tanda fi'il itu gitu Pak? Nah, mesti dibuka halaman pertama itu. Ada huruf ya, ta. Kenapa? Ada huruf ya atau ta. Tidak ada huruf ya, harfu mudharaah. Apa aja huruf mudharaah? Ya, ta. Saya kan ngajarinnya pakai mudah tuh. Niat. Nah, Iya. non, ya, alif, alif, ta. Niat. Gampang kan? Niat. Iya. Non, ya, alif, ta. Nggak ada niatnya kan? Itu apa tanda yang lain apa? Ini kan belum ada tandanya nih, nggak saka yang nggak tahu kita kata apa. Oh, iya. Yang nyata aja, yang kelihatan. Tidak diawali huruf jar. Oke, terus apa lagi? Tidak dulu dengan kod, betul. Apa lagi? Tidak dulu dengan saufa. Nah, itu dia. Jadi itu, gitu Pak Radi. Ketika menjawab tidak ada tanda-tanda fi'il, karena asumsi sudah pernah tahu tuh, tanda-tanda fi'il itu pasti pertama diawali dengan apa tadi? Kod, saufa, niat, ya kan? Itu kan gak ada semua tuh, gak ada juga harfu jar depannya. Maka kita bisa duga kuat bahwa dia bukan fi'il. Ya. Jadi kita mantap jawabannya amarun adalah isim. Tahu artinya udah bisa nebak juga tadi. Ini kan kita asumsinya kita nggak ngerti artinya. Oh. Kalau kita udah tahu artinya ya mudah jadinya. Saya ini aja merefresh kenapa kok begini, kenapa begitu. Masih ada pertanyaan? Masih belum jelas? Kang Faru bisa ngikutin? Sedang. Sedang apa? Sedang ngikutin. Amarun ya. Amarun. Oke, itu amar berarti mubtada. Terus lanjut. Amarun waladun. Khobaru mubtada'i. Marfu'un wa alamatu raf'ihi domatun zohiratun li'annahu Di mana? fi akhirihi li'annahu isim muzakkar mufrad.
Itu yang waladun. Wa Huwa man'utun. man'utun, betul. Ingat kita sedang bicara apa? Man'ut. Man'ut. Jangan lupa itu ya. Ya. Terus Sama kosirun. 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 Wa huwa na'tun. Na'tun min Na'tun min kosirin. Min waladin. Waladin. min waladin. Karena min ya. Iya. Jadi min waladin. Waladin. Jadi dia itu kata sifat dari kata walad. Walad. Naktun itu apa? Kata Kata sifat. sifat. Dari nah. Ini sekali lagi kita sedang belajar apa tadi? Topik kita tadi? Man'ut. Gimana seperti yang gede ya? Berarti kalau kata yang berbeda, rohnya cuma itu aja ya? Iya. Ya kalau mau didetilin bisa juga. Kosirin itu tadi kan na'tun min waladin. Ya. Kalau mau ditambah lagi ya, majrurun. Bukan waladun waladun kosirun kan tadi ya. Jadi kosir adalah na'tun min waladin, kata sifat dari kata walad. Ya. Marfu'un, ya, rofa wala mutrofihi sama kayak tadi, domatun dohiratun fi'arihi lianahu isim mudzakkar mufrad. Kalau mau dilengkapin begitu, mau dipanjangin. Jadi kalaupun nggak dipanjangin, orang sudah paham yang namanya na'at itu pasti mengikuti man'ut. Jadi man'utnya itu kan tadi, apa tadi man'ut? Kata yang disifati. Jadi kita topiknya lagi itu ya, lagi baca tentang man'ut. Biasakan nih kalau belajar terus disiapin nih yang kosongnya gitu. Baik, Ini buka-buka gitu, mana? Nah, lagi belajar tentang man'ut. Tadi kan apa? Waladun. Waladun. Waladun kosirun. Ini tadi disebut apa? Khobarul mubtada'i. Nah, kita lagi tadi belajar topiknya. Sesuai topik kita apa? Oh ya. Ini apa? Man'utun. Man'utun. Artinya apa artinya? Kata yang disifati. Kata yang disifati. Nah, kalau yang ini Na'tun. Kosirun. apa artinya? Kata sifat. Kata sifat. Beda dengan bahasa Inggris ya Pak Dedi ya? Sama atau beda? Beda kan? Kalau misalnya good boy, good-nya itu kan yang kata sifatnya kan, boy-nya itu yang disifati. Kalau bahasa kebaliknya dia. Jadi apanya? Sama kayak bahasa Indonesia. Ke Indonesia. Iya, sama ke Indonesia. Anak yang baik, ada kata yangnya artinya. Jadi ini anak laki-laki yang baik. Bocil yang baik. Oh iya benar. Nah, bocil. itu.
Bocil itu laki perempuan, bisa laki bisa perempuan ya. Bisa lagi bisa perempuan. Bocil cowok apa cowok? Bocah. Bocah. Bocel. Bocah laki-laki. Ya, anak laki-laki kecil yang pendek. Kalau tadi pendek. Ya. Pendek. Nah, jadi tadi Pak Edi kan nanya, kok ini ngirobnya singkat gitu ya? Naktun, ya kan? Naktun min waladin, kata sifat dari kata walad, ya kan? Kenapa sependek itu? Ya karena ada hukum yang berlaku di sini. Naat itu adalah yang namanya naat itu mengikuti man'ut. Mengikuti apanya? Mengikuti jenisnya, jenis tadi, gendernya. Dia itu adalah ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Maka dia juga harus mudzakkar. Emang kalau muannas apa? Qasirun tuh. Muannasnya apa? Qasiratun. Ya. Kemudian ini kan berapa nih? Mufrad apa musanna atau jamak? Mufrad. Maka dia juga lah mufrad. Emang kalau dia banyak apa? Qasirotaini. Qasiruna. Qasiruna. Bisa begitu. Ya. Jadi hukumnya udah begitu. Apa? Naat itu, jadi namanya naat itu adalah mengikuti mengikuti dari kata man'utnya. Fahim tuh? Ada pertanyaan? Enggak ada. Jelas? Baik. Bisa dilanjutkan? Pak Erik mau irob yang nomor 5 kemarin. Oh iya betul. Udah nomor 6 masih nomor. Apa suruh ke atas tadi? Tadi temen. Tapi benar juga sih ya, bukan lalu ya. Kemarin Pak Erik injury time. Nanti indropnya injury time juga. Iya. Sudah incer dari tadi. Hari Rabu kemarin mau baca irob Ustaz. Enggak ada ya. Enggak serame ini gitu. Enggak serame ini. Sekarang ramai banget. Jadi belum siap? Belum Ustaz. Oh, belum. Nanti pas sudah siap pas injury time lagi. Aduh. Yang nomor 5 ya? Tidak boleh masih TPR ya. Baik, asabi yang ketujuh. Siapa? Mas Lek, mau Mas Lek? Saya coba. Oh iya, silakan. Ini luar biasa nih, jarang datang langsung nyoba gitu. antara dua sih, berarti yang nekat gitu. Tapi ketiga tak positive thinking, murojaah di video. Wah, luar biasa. Bagus. Di transfer berapa kemarin? Pakai mic. Oh, iya. Bisa kedengeran ya. Tapi mukanya nggak kelihatan. Udah. Picture in picture berarti ya. Oke, Asabi ya? As-Sabi ya. Ketujuh. Bukan 7 ke 7. Oh, As-Sabi ke-7. Faisalun tabibun sakhirun. Ulang lagi. Iya. Faisalun Sok. Faisalun. Kalau Faisal itu tetangga saya Faisal. Oh iya. Ini Faisal kan raja Arab itu Faisal. Faisal. Ini Faisal ya? Ya. Bukan Faisal. Nama orang juga ya? Iya. Faisalun tabibun sakhirun. Syahirun. Artinya Faisal seorang tabib yang atau dokter ya. Ya. Syahirun apa nih Tat? Saya maafi maklum. Famous. Famous. Tersohor ya, terkenal. Sohor ya. Iya, jadi tersohor itu dari bahasa Arab, sohor. Syahirun. Sohor, tersohor, termasyhur. Ah, sama tuh. Jadi Faisal seorang tabib atau dokter yang terkenal. Apa dijelasin? Ini naat man'ut ya, Tat ya. Faisalun. Mau di Irob, silakan. Irob boleh. Faisalun Coba. apa? Contekan dulu Tat. Luar biasa ya. Bacanya katanya nggak salah, pengen di Irob. Iya. Ini bagus, Ya. biru nih.
Jangan saya yang itu. Salah ya kamu. Ngomong dong. Oh, siapa tuh ya? Oh, iya. Balas dia dibully soalnya. Kemarin dibully. Ya, deh. Oke, Faisalun itu mubtada mubtadaun Kenapa mubtada? di depan ya tadi. Isim di awal kalimat. Di awal kalimat. Berarti dia jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu ada berapa unsur? Unsurnya berapa? Mubtada khobar ya? Mubtada dan khobar. Ada dua mubtada, itu. ya. Mubtada dan khobarul mubtada'i. Berarti kan ketahuan nih, Faisal ini kan mubtada. Berarti setelah Faisal mubtada apa? Khobar. Khobar. Ya. Jadi biar mudah kita mengkerapnya itu udah Ya, oh, begitu, nggak lagi kemana-mana. Ya. Jangan disebut misalnya Faisal mubtada, benar ya? Tabibun maf'ul gitu kan? Nggak ini, fa'il gitu kan? Nggak nyambung gitu. Jaga sambung naik ojek ya. Jika udah mubtada ya berarti khobar. Khobar. Baik, lanjut. Jadi Faisal mubtadaun terus Mubtadaun harfun wa alamatul apa? Lagi? mubtadaun marfun Apa? harfun ya. Marfuun. Marfuun. Apa tuh marfuun? Dia tanda marfu, jadi ada domah. Hukum bacanya rofa. Jadi marfu itu dibaca rofa. Iya, Disebut marfuun itu karena dia hukum baca mubtada itu. Hukum baca mubtada itu adalah dibaca rofa. Makanya disebut marfuun. Iya. Ada berapa hukum baca? Ada empat. Pertama marfu. Kedua Rofa apa? majrur. Kalau marfu kan dibaca Rofa. Kalau majrur dibaca jar. Terus yang ketiga apa? Mansubun dibaca nasob. Yang keempat majzumun dibaca sukun. jazm atau sukun ya. Jadi ini kan karena mubtada hukumnya marfuun. Hukum baca dibaca rofa, bukan mansub, bukan majrur, bukan majzum. Tapi apa? Marfuun. Rofa. Jadi mubtadaun marfuun. Oke, lanjut. Alamatun Wa alamatun rofa. Tanwin. Wa alamatu. Wa alamatu. Kenapa nggak boleh bisa tanwin? Wa alamatu bukan wa alamatun, kenapa? Ada alif lam mim. Emang ada? Enggak ada. Berarti kalau ada wa alamatun berarti gitu. Iya, wa alamatu raf'ihi. Jadi terus lagi cara ngerobnya. Ulang lagi ya, panjang ya. Iya, kalau di Arab jadi panjang. Kenapa? Alamat. Nah, tadi gini ya. Wa alamatu. Alamatu rafihi mudafun ilaih. Nah, itu di rofa lagi. Irobnya terus lagi ya. Wa alamatu. Kata dia baca tu kan? Iya. Bukan tun. Kenapa? Tadi kan betul jawabannya karena dia apa? Raf'ihi. Dia itu adalah ini namanya mudhof. Berarti kalau kita tahu pengen itu mudhof, kita harus baca yang berikutnya ya. Ya. Kita harus mengetahui keseluruhannya. Mudhofun. Kalau idoba itu apa ya, Sir? Ya ini namanya idhofa namanya. Oh, dua ini. Idhofatun. Kata ganda, Idhofatun. kalimat ganda. Kata yang bersandar. Wa alamatun salah. Ya, dikoreksi. Karena kan saya baru lulus kali ini juga ya. Perasaan dulu pernah disiapkan dulu ya. Rofi'i, alamatun rofi'i. Wa alamatu rafihi. Iya, iya. Iya. Dohirotun Iya. biakhirihi lianahu ismul muzakkar. Iya. Jadi jelas ya kenapa dibaca Pak itu Pak. Saya tulis walamat bukan walamatun tapi walamatu. Oh, salah. Kenapa dia mudhof? Apa hukumnya mudhof? Tidak menerima tanwin,
Tidak ada alif lam. Nggak salah. Koreksi nih, ada catatannya domatun memang. Rofaun, alamatun. Yang penting paham. Ya. Hafal nanti belakangan lah. Lama-lama kan ulang terus pasti hafal nanti. Yang penting paham dulu. Kenapa kok salah tadi baca alamatun? Gak apa ya, saya keluar sedikit supaya. Nggak apa-apa. Senang banget. Lanjut. Ya, saya ulangin. Faisalu mubtada marfu. Faisalun mubtada. Kenapa Faisalun? Kenapa bukan Faisalu? Isim. Karena bukan goir, bukan ya. Tidak ada alif lam ya. Ya, jadi isim itu harus dibaca kalau nggak ada alif lam harus tanwin. Kalau nggak tanwin alif lam. Kalau ada alif lam tanwin. Ya, kecuali dia isim goir musharif. Nah, sekarang Faisal itu isim goir musharif atau bukan? Bukan. Asal bukan. Makanya kata betul Faisal lu bacanya gitu, bukan Faisal. Kenapa nggak Faisal nih? Kayaknya di Arab tadi. Oh iya. Nah, sekarang di Arab sekarang. Oke, lanjut. Tulis. Faisalun mubtada marfuun mubtadaun. Ini kita lagi belajar, jadi kita harus bunyi itu. Harus jelas, nggak boleh disingkat-singkat. Jadi kalau udah lancar ya, kalau lancar beda. Marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun, betul ya. Zahiratun fi akhirihi annahu li annahu isim muzakkar mufrad. Ismul. Ya, kalau mau dibaca gitu ismul mudzakari mufrad. Kalau mau dibaca gitu, atau kalau dibaca isim mudzakar mufrad juga orang udah paham. Ya. Jadi artinya tahu kan artinya? Artinya Faisal itu adalah jenis mubtada yang bukan jenis. Jadi dibaca. Mubtada itu bukan jenis, dia itu posisi. Oh, posisi. Posisi dalam kalimat kan ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan begitu kan? Okay. Nah, kalau jumlah isimnya itu cuma dua aja, mubtada sebagai inti kalimat, khobar mubtada sebagai penjelas daripada inti kalimat. Itu aja. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya bisa dikatakan disebutkan subjek boleh juga. Ya. Jadi Faisal itu sebagai apa? Jadi subjek mubtada gitu ya? itu adalah posisi. Ya. Posisi kata dalam sebuah kalimat. Jadi Faisalun mubtadaun gitu. Bukan Faisal tuh jenis mubtada, nggak begitu. Jadi dia tuh posisi. Jadi mubtada itu adalah posisi dalam kalimat. Sebagai gitu ya. Posisi. Inti kalimat ya. Faisal sebagai atau posisinya sebagai mubtada. Nah, ya, gitu. Yang dibaca marfu. Hukum bacanya marfu dengan tanda rofa. Yaitu domah gitu ya. Dan apa tadi secara zohir gitu apa tadi zohir jelas nyata jelas di akhirnya sebagai isim muzakkar tunggal. Alasannya itu Pak, jadi gini, tadi kan saya terus lagi nih ya biar jelas ya. Faisalun Faisal. Mubtadaun. Ya kan? Jadi tadi apa mubtada? Isim di awal. Ya, dia menjelaskan tentang posisi dalam kalimat. Ya kan? Setelah jelas, ini kita yang kedua yang harus dijelaskan adalah apa tadi? Hukum bacanya. Marfuun. Apa tuh marfuun? Hukum baca. Rofa. Nah, rofa itu banyak alamat tandanya. Tapi umumnya aslinya adalah doma. Maka kita jelaskan di sini wa alamatu. Tadi wa alamatu. Karena rofa kan raf'ihi. Ya.
Dhammatun. Jadi rofa itu belum tentu domah, Ustaz. Belum tentu. Tapi kita lagi belajar dhamma dulu ya. Kalau ini domah. Dhahiratun. Tenang. Berarti artinya apa rofa? Ada. Kalau secara bahasa, rofa itu di atas diangkat. Oh, awal. Kan ada hadis itu, rufi'al qalamu an salasin. Diangkat pena dari 3 perkara. Ya kan? Diangkat, atau di hadis lain rufi'an umati an salasin. Diangkat pena dari umatku 3 perkara. Apa aja? Yang pertama apa? Hadisnya, bunyi hadisnya. Al khoto'u, salah yang nggak disengaja. Wan nisyanu, lupa. Orang gila. Yang ketiga apa? Wamas tukrihu alai, dan apa-apa yang dipaksakan atasnya. Jadi rufiah itu artinya diangkat, di atas. Kan namanya domah di atas kan? Nanti juga ada selain domah ada lagi yang lain, ada fathah, ada alif, macam-macam. Ya. Nanti kita bertahap belajarnya ya. Ini dulu. Aslinya memang adalah domah. Umumnya yang sering kita ketemu jumpai maksudnya ya. Sampai sini bisa dipahami? Ini kita lagi belajar pola lagi nih, pola ya, pola. Pola ngirab itu ya begini. Disebutkan sebagai apa tadi? Posisi dalam kalimatnya. Sebagai mubtada, sebagai tadi apa? Inti kalimatnya. Yang kedua kita jelaskan apanya? Hukum bacanya, marfu'un, bukan mansubun, bukan majrurun, bukan majzumun, bukan mansubun, tapi marfu'. Nah, marfu' itu banyak alamatnya. Maka kita perlu sebutkan wa alamat raf'inya adalah dhamma. Dhamma yang jelas. Ini juga ada maksud kenapa kok jelas? Nanti ada yang mustatir, ada yang nggak jelas. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jelas. Ya. Fi akhirihi, di mana jelasnya? Di akhirnya. Fi akhirihi. Ini maksudnya ini nih. Jadi dhamma kan ini kan faisalun. Ya kan? Disebut fi akhirihi. Bukan di fi awalihi. Bukan di tengah-tengahnya, jelasin fi akhirihi. Kenapa dia dhamma di akhirnya? Li annahu, alasannya li itu oleh karena, li annahu, li annahu, karena sesungguhnya dia, itu karena anas sesungguhnya, hu itu dia itu kembali kepada siapa? Hu itu kembali kepada siapa? Itu Qasirun. Faisalun. Faisalun. Ini kan isim domir, kata ganti. Jadi di bahasa Arab itu jelas ya, nggak ada yang nggak jelas. Setiap kata punya fungsi, punya arti, punya makna, nggak sembarangan ya. Li annahu, karena sesungguhnya dia, fasal itu adalah apa? Ismul muzakkari mudzakkar mufrad. Kenapa isim mudzakkar? Karena jelasin isim itu ini gender ya, ini gender. Kalau nggak mudzakkar ya muannas gitu kan. Ini namanya nau, gender, laki atau perempuan, mudzakkar atau muannas. Yang kedua nih jumlahnya adad. Itu mufrodin ya, tak? Kalau mau di ini mau di apa? Mau di ismul, kalau mau di ini ya. Iya, muzakkari mufrodin. Mudzakkari al mufrad. Kalau nggak pakai al mufrodin. Apa? 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 Isim muzakkar dengan ismul itu sama ya? Sama. Coba kalau lagi belajar mesti begini, ismul mudzakkar mufrad. Karena ini nafat matut kan? Nafat matut.
resminya begitu, officialnya. Tapi kalau kita lagi ngirap di pondok sih jarang gini. Saya mudzakkar terang. Saya udah paham mesti mudzakkar mufrad ya. Kalau tertibnya begitu, tertibnya. Jelas di sini? Ada pertanyaan? Boleh bertanya. Kalau nggak jelas boleh bertanya. Kalau Kang Faru saya paham dia lagi loading ya. Karena sekian bulan purnama beliau tidak Cuma kita belajarnya malu-malu belajar. Ini bulan Ramadan sekarang kan? Kami itu biar dramatis gitu. Tadi saya mau jelasin apa ke Pak Tulus ya? Yang sudah selesai sampai mufrad. Yang selanjutnya. Oke lanjut. Tabibun. Silakan. Tabibun. Tabibun khabarun. Mubtada ya. Mubtadi. Khabirun mubtadi marfu'un. Khabirun Tadi apa? mubtada'i. Tabibun. Khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu rafihi dhahiratun ya. Terus sama ini dhahirat fi akhirih apa li'annahu ismu muzakkar mufrad sarwa ya. Wa huwa ada juga ya. Wa huwa man'utun. Betul ya, man'ut kan ya. Wa huwa man'utun. Ya. Tabibun. Yang ini ya. Naktun ya. Naktun min. Gimana cara mengerapnya? Dia sebagai apa? Min walad min tabibun. Tabibin ya. Ya. Khabarul mubtada'i. Khabar mubtada. Apa artinya? Penjelas dari mubtada. Penjelas kepada Faisal ini. Sama kayak begini. Jadi polanya setelah jelaskan posisi dalam kalimat, yang kedua apa? Alamat baca alamat Hukum. Hukum bacanya apa hukum bacanya? Apa hukumnya? Marfu'un. Marfu'un. Karena marfu itu banyak, apa alamatnya? Rafihi Wa ala matu. Rafihi apa? Domatun. Kita masih tandanya contohnya domah ya. Domatun dohiratun. Fi akhirih. Kenapa? Karena sesungguhnya dia di anahu isim mudzakkar mufrad. Bacalah ya. Anggap aja kebaca. Ada pertanyaan sampai sini? Ini belum selesai. Wahwa man'utun. Di sini ya, selanjutnya di sini. Wahwa man'utun. Maksudnya wahwa itu dan dia nih, taubinul sebagai man'ut. Apa tuh man'ut? Kata yang disifati. Berarti kalau ada kata yang disifati, ada yang mensifatinya, kata sifatnya. Apa kata sifatnya? Apa di sini? Sahirun. Sahirun. Sahir. Nah, sahir itu cukup dibilang
Na'tun min wa huwa na'tun min tabibin. Tabibin. Gitu Pak tadi ya. Kalau mau dipanjang juga boleh Pak. Kalau tadi hukum asalnya namanya naat itu adalah tabi. Tabi itu yang mengikuti. Mengikuti man'utnya. Tabi'in. Nah itu tabi'in. Ya, jadi generasi yang mengikuti yang sebelumnya itu. Fahim tuh? Fahimna. Ada apanya? Sangkarannya Pak ini, Pak Ramayana. Ramadan tuh? Ramadan. Oke lanjut ya. Siapa? Lanjutnya? As-Samin. Langsung ngambil mic. Oh, udah siap-siap pegang lagi ya? Lancar Pak Haji mau nyoba. Kalau bisa lancar semua ya nanti biar Pak Erik yang ikut. Ke-8 apa namanya tadi? As-Saminu. Asaminu. Yang ke-8. Liman haja asariru al maksuru. Betul apa salah? Coba perhatikan lagi. Dengar lagi Pak Bas. Baca lagi Pak Bas. Liman haja asariru al maksuru. Betul apa salah? Ada yang menyalahkan? Yang koreksi? Pede banget. Pak Bas tanya loh. Luar biasa. Ada. Sama. Artinya apa Pak? Apakah Li itu bagi atau untuk siapa? maksudnya milik siapa Milik gitu. siapa? Kasur kan? Ranjang Ranjang yang patah. Terus udah itu doang. Udah itu aja. Ada yang nggak lengkap nih? Ada yang bisa melengkapi nggak? Terjemahannya kurang lengkap. Nah, Bagi siapa kasur? punya siapakah gitu ranjang yang rusak ini gitu. Hadir jangan lupa hadir tadi ini Punya siapa? milik siapakah? Kan li itu kan bagi atau untuk man siapa, bagi siapa untuk siapa yang milik siapakah gitu. Milik siapakah ranjang maksur ini artinya patah. Artinya apa? Patah. Jadi yang patah bukan kasur ya, tapi ranjangnya itu. Ranjang. Milik siapakah ranjang yang patah ini gitu. Gitu ya. Milik siapakah ranjang yang patah ini? Jadi ciri-cirinya natman itu ada kata yangnya. Yang Diartikannya ranjang yang patah. Boleh nggak dibaca liman hada sariru maksurun? Boleh nggak? Pak Bas. ya, Boleh nggak dibaca begitu? Liman hada sariru maksurun? Boleh nggak? lima saja sariru maksurun. Nggak, saya tadi baca cara bacanya itu boleh apa nggak? Terakhirnya pakai tanwin. Saya ulang lagi ya. Coba simak. Liman hada sariru maksurun? Boleh apa nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Yang adanya ada itu kan ini naat man'ut. Ada alif lam harusnya. Jadi nggak boleh tanwin. Nah, itu mantap jawabannya. Ya, man'ut. Nggak boleh, salah itu. Ya. Karena nggak sesuai dengan kaidah naat man'ut. Karena man'utnya ada alif lamnya, asariru. Naat itu harus tabi tadi kan, mengikuti man'ut. Jadi harus manut dia. Jadi waktu bahasa Jawa tuh bahasa Inggris, bahasa Inggris manut itu ngikutin manut. Manut ya. Taat juga. Bahasa Jawa. Taat. Manut taat. Naat. Toat ya. Kalau toat mat'ut, ya, mat'ut. Baik. Ini kan cara baca udah benar-benar nggak perlu di-i'rab ya. Nggak perlu di-i'rab kan? Iya. Sampai ujung nggak perlu di. Udah dikasih. Biar Pak Erik yang irap ya.
Lanjut. Atasi'u. Ya. At-tasi'u hadza qalamun maksurun. Ini pulpen yang patah. Betul ya? Ada yang ngoreksi? Udah betul ya? Hadza qalamun maksurun. Ini adalah pena yang patah. Bukankah kalau ada hadza itu harusnya setelahnya spesifik ya? Kenapa tidak ada alifannya? Aina. Aina. Belum kolam. Siki. Apa jawabannya coba? Siki. Kenapa? Tadi ada pertanyaan, kenapa setelah hadza itu kan harusnya spesifik. Begitu kan pertanyaannya? Kenapa bacanya kolamun? Kenapa nggak alif lam hadzal kolamu gitu? Salah nggak kalau dibaca hadzal kolamu al maksuru, betul apa salah gitu? Boleh nggak begitu? Boleh juga. Kali ada kalinya ya. Boleh tapi kurang tepat ya. Cia. Ini modal begitu jawabannya. Kenapa? Kenapa kalau di sini nulisnya hadza qalamun maksurun, kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Tadi kan ada 2 pertanyaan tuh. Tadi kan pertanyaannya habis hadza itu kan artinya apa? Hadza tuh? Ini kan. Itu isim apa namanya? Isim isyarah, kata tunjuk. Artinya kalau udah kata tunjuk, ada nggak kemungkinan pengertian yang lain? Jadi kan tadi bilang Oh iya. hadza qalamun. Nah, tadi jawab tuh. Pak Adi udah jawab. Tolong jelaskan Pak Adi. Sri dan. Karena alif lam itu tertentu. Jadi kalau udah ada tentu ada alif lam. Jadi kalau secara kata bahasa boleh-boleh saja. Tadi kata bahasanya Kak Aris tadi, tapi mubazir. Kenapa mubazir? Karena hadza itu tabzir apa namanya, nggak guna, kurang guna lah. Apa berhambur-hamburan, berboros gitu. Oh itu maksudnya lagu bahasa. Mantap bahasa lagu. Jadi baru panas kan? Panas ya. Mesin diesel dong. Panasnya lama. Jadi hadza itu sudah menunjukkan tertentu dia. Kata tunjuk. Yang ini loh ya, bukan yang ono, yang ini nih. Jadi udah tertentu tuh, hadza. Tapi kalau mau dipakai alif juga boleh juga sebetulnya. Itu lebih ini lagi, cuman orang Arab tuh nggak suka begitu ya. Iya apa? Orang tuh lebih hadza kalau itu lebih enak ngomongnya. Jadi kata hadzal qalam wal maksuru itu lebih susah ngomongnya. Tapi cara mana tadi? Dua-duanya tidak salah. Ya, tidak salah. Tapi secara umumnya begini, dan juga secara tadi alasan sebetulnya dengan hadza itu sudah menunjukkan udah pasti tertentu, udah pasti makrifat. Kan ada kata tunjuk itu gunanya adalah kata tunjuk. Hadza qalamun maksurun. Ada lagi? Masih bingung? Masih belum jelas? Cukup ya? Alhamdulillah. Lanjut. Al-ashiru. Al-ashiru ke-10. Al-ashiru. Aina as-sakinu. Ya Allah. Aina as-sikinu. Al-hada. Betul apa salah? Aina as-sakinu. Sikinu. Aina as-sikinu.
Kan tadi saya baca al-hadu. Al-hada tadi bilang. Tadi al-hada. Dikit. Aina as-sikinu al-hadu. Yang betul al-hadu apa al-hada? Tadi baca al-hada pertama. Al-hadu. 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 Ya. Artinya apa? Aina di mana pisau ya? Ya. Al-hadu. Yang Hmm? pisau yang Apa al-hadu? Sharp. Tajam. Tajam. Di mana pisau yang tajam? Di mana pisau yang tajam? Nah, kalau bahasa terjemah, di mana sih pisau yang tajam itu? Ya gitu kalau bahasa kitanya. Aina sikinu al-hadu. Ya. Ini bukan tasjid ya, hadu bukan ya? Al-had, apa tajid? Al-hadu. Ada ini. Ya, pakai tasjid. Al-hadu. Oh ya. Matobi al-hadu ya. kalau asik itu Jadi ini kan udah cukup pakai alif lam, alif tuh udah cukup sih al-hadu. Kenapa? nggak pakai tasik. Pakai Kalau asik ini, asikinu ya pakai juga asikinu. Sin Kafnya kecil. pakai enggak, kalau asnya itu kan gini. Aina sik, jadi gini apa ya? Itu kan antara sukun ketemu sukun gitu kan. Jadi dibacanya jadi kayak tasjid asikin. Kalau aslinya sikinnya di kafnya. Sikinu itu tasjid di situ. Asikin. Kan alif lam itu aina. Alif lam kan alif lam mati kan, sukun. Terus sunnya mati juga. Jadi baca aina sikinu gitu. Alif lam samsiah kan, nggak dibaca alif lamnya kan? Di manakah pisau yang tajam itu atau ini itu ya? Kalau di Arab nggak? Mau di-roll. Cia. Aina mubtadaun. Apakah betul? Aina itu mubtada? Aina. Ini kata tanya ya, kalimat tanya, bukan kalimat berita, bukan kalimat positif. Tadi apa artinya aina? Di mana? Di mana? Jar, huruf jar ya. Huruf Huruf? Lihat di sini, halaman berapa nih? Halaman berapa di sini? Halaman 8, nomor 6 tuh. Apa baca itu? Halaman 6, halaman 8, nomor 6 tuh. Paling atas. istisham. Huruf apa? Huruf istifham. Istifham. Faham. Istifham. Ya, jadi faham. Jadi kata Istifham. ya istifham itu untuk agar supaya kita jadi faham, kan tanya itu dengan. Berarti Kalau nggak kita paham, makanya bertanya. Berarti aina istifham. Harfu istifham. Aina harfu istifham. Kalau mau dilengkapi harful istifhami gitu. Aina harful istifhami. Aina Hami. Nah, gitu. Apa artinya harus disebut? Artinya apa? Kata tanya. Tanya. Udah, stop aja gitu. Apa? Kalau di Arab gimana? Itu bisa di-irol. Oh iya. Apa namanya? Mabniyun. Harus mati.
mabniun. Mabniun alal fathi. Terus la mahalla Lahu Lahu. al-i'rabu al i'rab. Jadi artinya aina itu kata tanya. Dia mabni. Jadi isim itu kan ada dua. Secara dia tuh bisa berubah apa enggak? Yang pertama dia nggak bisa berubah, tetap fix, namanya mabniun. Yang kedua apa namanya? mu'rab. Mu'rab, bisa di-i'rab, bisa berubah. Mu'rab ya. Namanya i'rab. I'rab itu artinya perubahan akhir kata. Ini nih. Tadi kan kita bahas tentang ini kan? Bahasanya apa sih? A, I, U. Ya, atau mati. Di i'rab itu kan itu intinya. Cara baca akhir kata. Di akhirnya. Kalau dia ini termasuknya yang enggak, dia itu mabni. Mabni artinya enggak berubah dia, tetap. Mau bagaimanapun posisinya, mau di depan, mau di tengah, mau di akhir, mau diawali huruf jar, diawali dengan huruf nasab, di huruf jazm tetap aja dia berubah, enggak berubah, aina aja. Jadi mabniun. Mabninya terserba alal fathih ini, fathah. Ya. Karena mabni maka la mahala, tidak ada tempat lahu baginya, ini kembali pada aina al-i'rabu. Jadi nggak bisa di-i'rab. Jadi kalau mau dipanjangin begitu, Pak. Cara meng'irabnya adalah tidak ada tempat untuk di-i'rab gitu. Lanjut. Asikinu mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi domatun dohiratun bi akhirihi lianahu ismul muzakkar mufrad. Wa huwa man'utun. Jangan lupa ya. Alhadu naktun min asikinu. Sikini. Oh, Karena min kan, oh iya. ada huruf jarnya jangan lupa. Karena aku minas sikini dari kata-kata sikini. Naktun min sikini. Minas sikini. Minas sikini. Paham tuh? Terakhir, Kang Farul mau baca nomor 11. Ihda asyara ke 11. Juga. Oh lanjut. Saya belum. Berurutan. Ya, ini kemarin sudah loh. Pada jam 7 soalnya. Belum yang menurut lagi. Ya lanjut. Itu nomor 12 kan. Saya kasih dulu. Silakan. Liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Artinya? Sudah, baca betul atau ada salah? Ulang lagi. Liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Liman hadis sayyaratul jamilatu, kan tanda tanya ya. Oh iya. Betul ya? Ada yang salah nggak cara bacanya? Liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Betul apa salah? Betul ya? Kang Farul betul nggak? Kang Farul udah bisa ngomong nilai belum? Belum bisa ya? Betul ya? Nggak ada salah ya? Oke. Artinya apa? Milik siapa mobil yang cantik ini? Ya. Milik siapakah gitu? Mobil yang cakep, ya. Mobil yang keren, mobil yang indah, ya. Ini gitu ya. Baik. Boleh nggak saya bilang gini? Liman hadis sayyaratu al jamilu, boleh nggak? Boleh. Boleh. Ulang lagi ya, tolong disimak, ya. Pak Saiful tolong jawab ya.
Liman hadhihi sayyaratu al-jamilu. Oh, Boleh nggak nggak? boleh. Nggak boleh. Di mana nggak setaranya? Resminya ofisialnya gimana? Harus- dari Pak Saiful. Harus sama-sama ini kan, sama-sama mu'anas. Ya, karena hukumnya naat itu ngikutin Man'ut. man'ut. Iya. Man'ut itu kan as-sayyaratu atau marbutohnya. Iya. Jadi dia isim Mu'anas. mu'annas. Maka nggak boleh al-jamilu karena jam itu apa? Muzakkar. Muzakkar. Tidak paham ya? Nggak perlu diirab kan? Yang irap Pak Saiful. Betul, Pak. Oh nggak Pak Erik aja? Wah, 2 PN nanti dia. Tadi kan udah kebagian jawab dia tadi udah. Masih tanya. Baik, berarti masih PR ya, Pak Erik ya. Udah 2 kali udah satu. Kemarin PR nomor 5, pas itu nomor 11. Kalau nggak usah dia PR, kalau langsung bisa jawab sekarang dia. Oh, iya. Boleh buktikan, Pak. Asik. Berikan Pak. udah bisa punya. Bau menit. Apa jangan waktu. Mau nyoba? Gas, Pak, gas. Gas Pak. Ya. Cepat aja 1 menit. One minute, just a minute. Liman Li harfu tadi ya. Istifham ya. li itu harfu apa? Li. Istifhami, harful Li itu istifham. apa li? Oh, li. Itu ada 2, ada li, ada man. Oh, harfu jar. Harfu jar. Harfu betul. jar. Kalau harfu jar itu apa? Al-irobu. Lama. Mabniyun. Mabni. Alal fathi la mahala. Al-fatih si li. Alal kasroti. Kasri. Atau Kasri ya. kasroti boleh kasroti. Alal kasroti la mahalahu al irobu. Oke, terus man Man harful istifhami ya. mabniyun alal fathi la Ala mahala. sukun atau man. Ala man. sukun. Iya. Mati kan man? Iya. Alal Ala sukuni. sukuni ya. Ya. Oh, alal sukuni la mahalahu al irobu. Oke, lancar ya. Hadihi isim isaroh ya. Iya, tapi dia posisi dalam kalimatnya apa? Oh, mubtadaun. Mubtadaun. Terus? Mubtadaun harfu Ya, karena dia tuh adalah isim isyarah, maka cukup fi mahali raf'in. Kan dia langsung mabniun aja. kan? Iya. Isim isyarah. Mabniun fi mahali raf'in. Asyarah tuh As-sayyaratu mubtadaun masa mubtadaun. As-sayyaratu khobarul Kok khobar? hadihi Badal. oh ya Badal badalnya mubtada. hadihi betul. Berarti Badal mubtada'i marfuun marfuun. wa alamatu Walamatu rafihi domatun fi airihi dohiratun. dohiratun fi airihi li'annahu Ya apa linaha? li'annaha isim mu'anas Mu'annas mufrad mufrad. Baik. Wahwa? wa huwa man'utun. Oke, lanjut. Al jamilatu Al-jamilatu min na'tun min as-sayyaratu. nasyrati atau Sayroti. Ah. Tadi ingat, sekarang lupa. baik, bisa kan? Mudah ya? Bisa. Baik, alhamdulillah karena sudah jam 7 lewat kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kita. Kita udah sampai alhamdulillah amin. Astagfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.